Oke, siap ya. Satu, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Wait. Ulang. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan terkait dengan inskripsi asimetris dengan GNU-PG. Anggota kami, saya Muhammad bin Ilham dengan NIM 2403155405. Saya Sasminta Kusumajati dengan NIM terakhir 052. Oke, lanjut. Jadi di pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama ini ada persiapan dari key pair-nya, terus yang kedua kita akan membahas tentang enkripsi pada diri kita sendiri, habis itu yang ketiga kita enkripsi kepada orang lain, dan yang keempat atau yang terakhir adalah enkripsi dengan multi pengguna atau banyak pengguna gitu. Oke, lanjut. Oke, yang pertama kita masuk ke persiapan dari key pair itu. Lanjut. Oke, yang pertama ini untuk mengecek apakah GPG kita telah terinstall di dalam laptop kita atau sistem kita dengan GPG version ini. Kita lihat di sini sudah terinstall. Oke, lanjut. Nah, ini adalah untuk memeriksa keberadaan keypairnya. Yang pertama ini adalah GPG List Key. Ini untuk melihat dari key mana saja yang kita simpan di sini karena ini belum eh, kita belum menerima kunci dari rekan kita atau rekan kita yang lainnya, maka di sini masih satu saja. Nah, sedangkan ini GPG list secret key ini menunjukkan kunci kita saja. Jadi yang list key ini untuk ngelis kunci apa saja yang ada di kita dan kunci privat ini aja untuk melihat kunci kita sendiri. Oke, lanjut. Nah, mengenal PID. PID itu merupakan 16 karakter terakhir di fingerprint. Nah, ini adalah contoh dari fingerprint yang saya miliki dan ini adalah 16 karakter terakhir yang merupakan main ID-nya. Nah, bisa kita lihat di sini di bawah juga ada tulisannya key main key ID sama dengan ini dan sama persis. Oke, lanjut. Nah, yang kedua ini adalah untuk enkripsi untuk diri kita sendiri. Oke, lanjut. Nah, jadi misalnya saya itu membuat sebuah pesan rahasia untuk diri saya sendiri dengan nanti saya simpan dengan judul secret dengan NIM saya 052.txt itu. Nah, nanti setelah melakukan echo ini, habis itu disimpan berupa secret NIM saya, terus .txt. Nah, habis itu kita enkripsikan. Lanjut. Nah, bagaimana itu tahap-tahapannya untuk mengenkripsi untuk diri kita sendiri? Jadi, tadi kan seperti yang kita lihat sebelumnya, kita sudah membuat sebuah file rahasia gitu yang berbentuk txt. Nah, nanti kita enkripsikan dengan GPG encrypted. Nah, nanti setelah dienkripsi, nanti file txt tadi akan menjadi txt.jpg. Nah, file JPG-nya ini hanya bisa dibaca oleh kita sendiri. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, jadi membacanya itu kita menggunakan decrypt decrypt ini text.jpg decrypt terus habis itu disimpan di dalam decrypted.txt. Nah, nanti di dalam file decrypts itu nanti isinya itu sama seperti file yang telah kita buat sebelumnya. Nah, tapi sebelum
membuka file dekripsinya, nanti akan disuruh memasukkan parse. Jadi parse itu untuk memanggil private key kita. Nah, ini contohnya yang paling atas itu yang pertama untuk memasukkan parse. Nah, ini contohnya yang kedua ini untuk kalau salah memasukkan parsenya. Oke, lanjut. Nah, mengapa parse itu diperlukan? Jadi, bahasa sederhananya itu parse adalah kunci kedua bagi private key kita. Nah, kalau semisal private key kita tersebar gitu atau diketahui oleh orang lain, dia tetap tidak akan bisa menggunakannya selama parsenya itu tidak diketahui. Nah, jadi kalau misalnya kunci private kita tersebar dan parsenya itu tidak diketahui, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Nah, bagaimana kalau misalnya mereka mencobanya? Nah, kalau mereka masih mencobanya itu sama sama yang kayak di atas tadi, nanti ada percobaan itu maksimal 3 kali. Nanti kalau melebihi 3 kali, maka itu akan di cancel gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Bagian ketiga yaitu enkripsi untuk orang lain. Oke, di sini saat ini kita mau bagikan kunci publiknya. Jadi tujuannya adalah kita untuk mengirim pesan rahasia ke orang lain dengan memerlukan kunci publik saya, Muhammad bin Lam. Saya bagikan ke Jati. Oke, untuk ekspor kunci saya ke dalam format ASCII yang mudah dibagikan. Adapun untuk perintah ekspornya sebagai berikut, JPG outputnya, public key-nya berapa, dengan NIM saya 2403 155 4052 untuk dari jatinya. Dan ini untuk emailnya juga sekalian untuk ditampilkan. Bekas public key-nya dari jadinya 2003 155 4052.jpg yang dihasilkan sekarang siap untuk diberikan kepada rekan atau dosen. Next. Oke, berikut import kunci publik rekan saya. Di sini setelah menerima kunci publik dari rekannya, kami harus mengimpornya ke dalam kiring kami agar dapat digunakan untuk mengekripsi pesan untuknya, yaitu dengan perintah jpg import public 2403 155 4005.jpg, yaitu saya. Setelah import, maka kunci akan muncul dalam daftar kunci publik kami, yaitu jpg list keys. Dan berikut ini tampilannya seperti ini dalam command prompt-nya. Next. Untuk membuat pesan untuk rekan saya, jadi kami itu harus buat bekas teks sederhana itu yang berisi pesan rahasia untuk Jati. Nah, jadi selama ini sama seperti membuat bekas untuk diri sendiri. Namun nantinya akan dienkripsi dengan kunci publik ke rekan sayanya nanti. Dengan perintah seperti ini. Echo, halo, Kusuma Jati, message for jati.txt. Kemudian lanjut, Eko ini adalah pesan rahasia dari Muhammad bin Ilham. Message for jati.txt. Kemudian Eko, hanya kamu yang bisa membaca pesan ini. Message for jati.txt. Eko secret code UTS 2024 encrypt success. Message for jati.txt. Maka hasilnya nanti bekas message for jati.txt ini siap untuk dienkripsi. Next. Nah, untuk enkripsi untuk hal lain, saatnya menggunakan kunci publik rekan saya untuk mengirim pesan yang hanya bisa dibaca olehnya. Jadi alurnya ada pesan, kemudian kunci publiknya rekan saya Jati, terus pesan transkripsinya bagaimana? Dengan perintah GPG encrypt recipient Sasmita Kusuma Jati at gmail.com emailnya, email rekan saya message for jati.txt. Next. Nah, untuk deskripsi pesan dari rekan saya Jati, setelah Jati mengenkripsi pesan dengan kunci publik saya,
maka saya dapat menggunakan kunci privat saya untuk membacanya dengan perintah gpg output receive decrypt.txt decrypt message for jati.txt.jpg, yang dimana kita gunakan password itu yang sudah kita buat saat diminta, dan hasilnya nanti adalah bekas receipt.decrypt.txt yang berisi pesan asli dari rekannya. Dan ini sampainya, halo Kusuma Jati, ini adalah pesan rahasia dari Muhammad Fidilham. Hanya kamu yang bisa membaca pesan ini. Secret code-nya OTS 2024 encrypt success. Next. Lalu bagaimana keamanan ini bisa bekerja? Jadi untuk alurnya itu berasal dari data yang asli. Data aslinya itu dienkripsikan ke data terenkripsi. Maka untuk melanjutkannya ke tahap dekripsi, maka data aslinya itu seperti yang menerimanya gitu, menerima ke sayanya gitu. Kunci publik penerimanya, terus ke kunci privat penerimanya. Next. Bagian 4, multi pengguna dan kepercayaan. Membuat pesan untuk rekan saya. Jadi kita mau buat bekas teks sederhana yang berisi pesan rahasia untuk Jati. Ini sama seperti membuat bekas untuk diri sendiri. Nah, tapi nantinya akan dienkripsi dengan kunci publik rekan saya. Dengan perintah echo confidential report OTS activity 2 report 2403.155.4052.txt rekan saya. Kemudian echo created by Sasmita Kusumajati 2403.155.4052 report 2403.155.4052.txt. Selanjutnya echo this file can be read by me, partner, and lecturer report 2403.155.4052.txt. Dan hasilnya bekas report 2403.155.4052.txt siap untuk dienkripsi. Next. Tantangannya enkripsi untuk banyak penerima. Kita mau bagaimana jika saya perlu mengirim satu bekas yang bisa dibaca oleh beberapa orang. Jadi hanya saya, rekan, dan dosen. GPG ini memungkinkan kami menentukan banyak penerima dengan perintah GPG import pub 2403.155.4201.jpg import pub dosen. Dan selanjutnya GPG encrypt recipient Sasmita Kusuma at gmail.com, recipient m@gmail.com, recipient gmail.com. Dan ini untuk rekannya yang berikutnya, untuk email yang singki ini report 2403.155.4052.txt. Maka outputnya seperti ini dalam comment prompt-nya. Next. Untuk tantangan inskripsi untuk banyak penerima masih di sini. Jadi kita mau bagaimana jika saya perlu mengirim satu berkas yang bisa dibaca oleh beberapa orang, saya, rekan, dan dosen. GPG itu memungkinkan kami menemukan banyak penerima. Jadi perintahnya seperti ini. GPG import pub 2403.155.4201.jpg import pub dosen. Selanjutnya GPG encrypt recipient Sasmita Kusumajati @gmail.com, recipient mfinilham 818@gmail.com, email saya recipient mssidki@gmail.com, rekan report 203.155.4052.txt. Maka hasilnya adalah satu bekas report 203.155.4052.txt.jpg yang bisa dideskripsi oleh siapapun yang memiliki kunci privat yang sesuai dengan salah satu kunci publik yang kami gunakan untuk inskripsi. Dan output setelah dideskripsi oleh rekan saya seperti ini. Komen-komennya. Next. Untuk mekanisme multi penerima, GPG menggunakan kunci session atau session key yang unik untuk menginskripsi data. Dalam kunci sesi ini kemudian dienkripsi dengan kunci publik setiap penerima.
semua kunci sesi yang terinskripsi ini disimpan dalam satu berkas. Alurnya data kunci sesi ke kunci sesi terinskripsi 3 kali. Yang artinya, setiap penerima dapat menggunakan kunci privatnya untuk mendeskripsi kunci sesi dan kemudian menggunakan kunci sesi tersebut untuk mendeskripsi data. Next. Manajemen tingkat kepercayaan. Kami dapat menetapkan tingkat kepercayaan untuk kunci publik online di key ring kami. Ini membantu GPG dalam perhitungan key kevalidan kunci. Unknown-nya artinya belum ditetapkan, never itu artinya tidak pernah percaya, marginal itu artinya cukup percaya, full itu artinya percaya penuh untuk bahkan ultimate yaitu percaya sepenuhnya hanya untuk kunci saya sendiri. Dan untuk perintahnya di command prompt cpg edit key vanillaham 818@gmail.com, cpg-nya trust, kondisinya trust ya. JPG-nya save dan ini sampingnya hasilnya seperti ini. Next. Oke, sekian untuk presentasi dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.